She's perfect. You can say that again. Halo semuanya, kembali lagi bersama Cinemas Channel. Semoga hari kalian selalu bahagia dan salam sehat semuanya. Sebelum kita ke alur ceritanya, gue mau ingetin buat kalian semua jika film ini adalah full spoiler. Di film kali ini, gue akan melanjutkan episode One Piece live action kemarin. Jadi buat kalian yang baru bergabung, alangkah baiknya untuk menonton terlebih dahulu di episode yang sudah gue buat kemarin, agar kalian lebih nyaman dan mengetahui alur ceritanya. Oke, tanpa panjang lebar, yuk kita ke alur ceritanya. Scene dilanjutkan dengan memperlihatkan Luffy dan kedua krunya yang melanjutkan perjalanan menuju Grand Line. Tetapi, sesuatu terjadi yang membuat Zoro mengatakan jika toilet Nami bermasalah. Nami melanjutkan jika mereka tidak memiliki toilet. Sialnya, kapal Nami bocor yang membuat Nami kesal, ditambah handphonenya rusak. Luffy pun mengatakan jika mereka harus mencari kapal yang lebih besar agar bisa menampung mereka menuju Grand Line. Sementara itu, di sisi yang lain, terlihat Garp dan pasukan marinirnya kini sedang dalam perjalanan untuk mencari keberadaan Luffy dan kedua rekannya. Setelah beberapa lama berlayar, Luffy dan yang lainnya pun tiba di sebuah desa yang bernama Desa Sirup, yang terkenal dengan galangan kapal serta pembuat kapal yang handal, di mana Luffy dengan percaya diri mencari kapal yang mereka butuhkan meski tak memiliki uang sama sekali. Nami mengatakan jika mereka akan mencuri sebuah kapal dan segera pergi dari sana. Tetapi Luffy meminta mereka untuk tidak mencuri karena mereka adalah bajak laut. Ia akan berusaha agar pemilik kapal itu mau memberikan kapalnya. Di tempat yang lain, ternyata Bagi si badut masih hidup. Bahkan ia pun diserang oleh manusia ikan yang sedang mencarinya. Di tengah-tengah pencarian kapal yang mereka butuhkan, Luffy menemukan kapal yang membuat ia terpanah, sehingga ia menghampiri kapal tersebut. Namun bersamaan dengan itu, muncullah seorang pria yang bernama Usopp, di mana Usopp selaku pekerja galangan dan kepala teknisi pembersih kapal mengatakan bahwa kapal itu bukan miliknya dan tidak diperjualbelikan. Akan tetapi, Usopp melanjutkan jika mereka ingin membeli kapal ini, ia akan membantunya bertemu dengan pemilik kapal tersebut, yang merupakan sahabat baik Usopp. Wow. Oh, I never use a front entrance. This is more of a VIP. Sesampainya di sana, Usopp dijegal oleh dua orang pelayan yang tidak senang dengan kehadirannya. Oh iya, Usopp ini dikenal sebagai anak pembohong di desanya karena selalu membohongi warga desa setiap harinya. Kemudian, Kaya pun datang didampingi oleh pelayan yang bernama Klahadore. Ini adalah hari ulang tahun Kaya, di mana hal itu bertepatan dengan kedatangan Luffy dan rekannya. Kaya pun mengajak mereka semua untuk makan malam bersama. Awalnya, Klahadore menolak karena makanan mereka tidak cukup. Namun atas permintaan Kaya, Klahadore mempersilahkan mereka untuk masuk dan membersihkan diri terlebih dahulu agar istana tetap terjaga. Akan tetapi, bukan membersihkan dirinya, Usopp justru masuk diam-diam ke dalam kamar Kaya untuk memberikan hadiah ulang tahun kepada wanita tersebut. Di sana, Usopp juga mulai menceritakan tentang segala petualangannya sampai Kaya terasa terhibur. Meski Usopp tidak pernah berlayar sama sekali. Yap, apa yang disampaikan Usopp semuanya bohong. Kaya terlihat sangat pucat karena ia merasakan sakit beberapa tahun ke belakang semenjak ayah dan ibunya meninggal. Kondisi kesehatannya sangat buruk sekali. Sementara itu, di ruang lainnya, terlihat Nami, Luffy, dan Zoro kini sedang berada di tempat penyimpanan baju sambil mencari-cari pakaian yang cocok untuk mereka.
Luffy pun bertaruh dengan Nami bahwasanya ia akan bisa membujuk Kaya untuk memberikan kapal tersebut. Namun jika gagal, mereka akan menjalankan rencana Nami, yaitu dengan mencuri kapal tersebut. Kemudian, di dalam dapur istana, terlihat kedua pelayan yang sedang menyiapkan makan malam untuk para tamu dan juga Kaya. Namun, mereka memasak makanan biru yang sangat aneh, di mana mereka sendiri tak mau mencicipinya. Tak lama berselang, Klahadar pun datang dan menanyakan persiapan mereka. Bersamaan dengan itu, Klahadar menemukan sebuah gelas yang nampak kotor yang membuat Klahadar sedikit marah. Malam harinya, mereka terlebih dahulu dihidangkan makanan pembuka, di mana Zoro mengatakan jika ia merasa pernah bertemu dengan Klahadar. Namun, Klahadar mengatakan jika mereka tidak pernah bertemu sama sekali. Di sisi lain, pegawai kaya yang bernama Mary juga telah berada di sana. Ia adalah orang yang mengelola perusahaan kapal Kaya sementara. Sebelum Kaya berumur 17 tahun, ia bermaksud mengajak Kaya untuk segera membahas peralihan harta orang tuanya. Namun, Klahadar mengatakan jika saat ini momen yang tidak tepat. We need to discuss. Mary. Kemudian, pada saat mereka sudah mulai menyantap hidangan, Luffy dengan polosnya mulai memberitahukan tentang dirinya yang ingin membeli kapal dari Kaya, serta berbicara jika mereka adalah bajak laut yang belum lama berlayar dan bertujuan untuk mendapatkan kapal serta menuju Grand Line untuk menemukan harta karun One Piece. Mendengar itu, Klahadar pun sangat marah dan meminta mereka untuk pergi. I should have known Usopp would bring riffraff to our doorstep. Sehingga Kaya sangat tertarik dengan cerita Luffy dan meminta mereka untuk menginap di sana hingga esok hari. Di sisi lain, Garp dan Koby masih terus bermain Sudoku. Tiba-tiba didatangi oleh Helmeppo. Ia mengatakan bahwa mereka menemukan puing-puing kapal serta bendera milik kelompok Luffy. Mendengar hal itu, Garp meminta Koby dan Helmeppo untuk mencari mereka karena Garp yakin jika bajak laut itu masih berada di sekitar pulau tersebut. Setelah melaksanakan acara makan malam, Mary pun bertemu dengan Klahadar agar ia dipersilahkan untuk segera berbicara dengan Kaya tentang rencana pengalihan kepemilikan bisnis perakitan kapal. Ia melanjutkan jika Kaya sudah sangat menderita dan ia tidak akan membiarkan Kaya merasakan hal tersebut. Sialnya, Klahadar ternyata terlebih dahulu merencanakan sesuatu dan mengatakan jika Mary harus memindahkan kepemilikan bisnis kapal tersebut kepadanya karena Kaya belum cukup umur. Tetapi Mary menolak ide itu hingga Klahadar menampakkan wujud aslinya dan membunuh Mary. Di ruangan berbeda, Nami diam-diam mulai mencuri barang-barang yang cukup berharga di kediaman Kaya, hingga Kaya dibuat terkejut karena Nami salah memasuki ruangan. Beruntungnya, Kaya tidak marah dengan Nami dan mulai berbicara hangat layaknya sahabat. Nami mengatakan jika Kaya harus memiliki prinsip hidup sendiri dan jangan mau diatur oleh orang lain. Kaya pun menjawab jika Klahadar telah melayani keluarganya selama 3 tahun lamanya, sepeninggal ayah dan ibunya. Jadi, meski Nami merasa curiga kepada Klahadar, Kaya tetap meyakini jika Klahadar adalah orang yang baik. Klahadar tidak mungkin memanfaatkannya demi harta semata. Sementara itu di dapur, Luffy dan yang lainnya berkumpul karena mereka tidak bisa tidur, di mana Luffy mulai berbincang dengan Usopp tentang sahabatnya Kaya. Setelah lama bercerita, Usopp memperlihatkan kemampuannya menggunakan ketapel. Ia mengatakan jika bakat ini diturunkan dari ayahnya, yang juga seorang bajak laut. Ia bernama Yasop. Luffy yang mendengar nama itu sangat terkejut dan mengatakan jika Yasop adalah kru kapal Zeng, dan ia sangat mengenalnya. Setelah itu, Zoro dan Usopp pun menuju ke ruang penyimpanan anggur.
Luffy yang menemukan makanan aneh tanpa rasa curiga langsung memakannya dan membiarkan kedua rekannya itu pergi, di mana mereka menemukan jika Merry telah tewas. Klahadul yang sedari tadi berada di sana kemudian bertemu dengan Zoro. Akhirnya semuanya terungkap. Kecurigaan Zoro selama ini benar adanya, jika Klahadul adalah kelompok bajak laut Black Hat yang bernama Kuro. Pertarungan pun tak terhindarkan. Namun sialnya, anggota Kuro langsung memukul Zoro hingga pingsan dan membuang tubuh mereka ke dalam sumur yang telah lama mati. Usopp yang berhasil kabur dari sana langsung memberitahukan para penduduk jika bajak laut telah sampai ke desa mereka. Namun sayangnya, tak ada satupun warga yang percaya dengan ucapannya, hingga ia merasa sedih dan kembali teringat masa lalu, serta ibunya yang meninggal akibat penyakit yang dideritanya. Ibunya mengatakan jika Usopp jangan pernah berbohong kepada warga. Kemudian, datanglah para marinir yang mendengar ada bajak laut. Mereka langsung mengikuti Usopp ke rumah kaya. Sementara itu, Nami yang menemukan Luffy tak sadarkan diri di dapur berusaha membangunkannya. Namun sayangnya, bersamaan dengan itu datanglah Kuro dan anak buahnya, sehingga Nami dengan cepat bersembunyi di dalam sebuah lemari. Kuro yang melihat Luffy yang terbaring akibat memakan racun buatan anak buahnya pun langsung memerintahkan mereka untuk membuang Luffy ke dalam sumur. Nami yang mendengar itu nampak terkejut dan tidak menyangka jika Kuro adalah seorang bajak laut yang akan menyakiti Kaya. Bersamaan dengan itu, suara bel istana pun berbunyi, di mana itu adalah Koby dan para marinir yang ingin mengecek lokasi yang Usopp maksud. Usopp juga mengatakan jika temannya yang bernama Luffy juga berada di dalam. Koby yang mendengar itu pun mengatakan jika mereka berencana akan menangkap Luffy. Kuro yang mendengar itu langsung menyerahkan Luffy yang sudah tidak sadarkan diri, di mana perkataan Usopp kembali tidak diperdulikan oleh Kuro. Tapi sebelum itu, Koby meminta agar ia bisa masuk ke dalam istana. Namun Kuro menolak dan mengatakan jika semuanya baik-baik saja. Ternyata Nami memukul salah satu bawahan Kuro hingga pingsan, yang membuat Koby semakin curiga. Kemudian di dalam sumur, Zoro yang telah tersadar berusaha mengaitkan sebuah tali agar ia dapat naik ke atas. Namun sialnya, tali itu tidak dapat terikat hingga hal itu membuat ia kembali teringat tentang masa lalu. Saat itu ia melakukan pelatihan menjadi pendekar pedang. Akan tetapi, ia selalu dikalahkan oleh seorang wanita yang bernama Kuina, sehingga membuat Zoro pun merasa kesal. Lalu terjadilah perdebatan di antara mereka berdua. Di saat itu, Zoro yang tidak terima yang selalu dikalahkan oleh Kuina mengajaknya untuk duel dan meyakinkan jika Zoro lah yang terbaik. Namun suatu waktu, ketika Zoro menunggu Kuina untuk kembali bertarung, ia menerima kabar mengejutkan jikalau Kuina telah tewas dalam kecelakaan. Sehingga dalam situasi itu pun Zoro sangat terpukul. Namun ia meminta izin kepada sang guru untuk membawa pedang dari Kuina, karena ia berjanji akan menjadi pendekar terkuat di bumi. Dan itulah asal-usul pedang Zoro ada 3. Kembali kepada Usopp yang diam-diam menemui Kaya dan menyampaikan kejahatan Klahadore yang telah membunuh Merry. Namun sayangnya, Kaya tidak percaya sehingga membuat Kaya sangat marah kepada Usopp yang selalu berbohong. Namun hal itu semua diyakini oleh Kaya ketika barikade untuk menghalangi bajak laut masuk ke dalam rumah diaktifkan. Yang membuat Kaya sangat bingung, di mana hal itu membuat Kaya semakin yakin karena Nami mengatakan jika Kuro akan membunuh Kaya.
untuk menguasai segala hartanya. Kaya pun langsung menuju jalan rahasia untuk menyelamatkan diri dari kejaran Klahadore. Sementara itu, di dalam sumur, terlihat Zoro yang berusaha naik ke atas permukaan karena ia sadar jika tidak akan ada yang datang untuk menyelamatkannya. Luffy juga terlihat mulai sadarkan diri. Tiba-tiba, ia mengalami muntah. Setelah merasakan cukup baik, Luffy berkata jika ia akan kembali untuk menyelamatkan teman-temannya dari para bajak laut yang menyamar sebagai pelayan. Namun Koby yang mendengar hal itu pun menolak, dan di saat yang bersamaan, Helmeppo menodongkan sebuah senjata dan berencana akan membunuh Luffy, di mana Zoro langsung berada di sana dan menumbangkan para marinir serta Helmeppo. Koby terus melarang Luffy untuk pergi, namun Luffy tidak memperdulikan Koby sama sekali. Kemudian, di dalam kamar orang tua Kaya, mereka bertiga sangat kesulitan untuk membuka barikade rumah karena benda itu sangatlah berat. Ditambah, mereka segera harus bersembunyi karena Kuro telah berada di sana. Kuro yang telah bekerja selama 3 tahun telah muak dengan semua sandiwara ini, di mana ia akan segera membunuh Kaya karena ia telah berusia 17 tahun dan akan menguasai hartanya, di mana Zoro dan Luffy berhasil masuk ke dalam rumah, serta Zoro langsung bertarung melawan para pasukan Kuro. Keberuntungan masih berada bersama Kaya dan Nami. Luffy datang tepat waktu dan bertarung melawan Kuro. Namun hal itu tidak mudah karena Kuro terus saja menghindari serangan dari Luffy. Luffy pun dengan bijak mencoba mendengar setiap pergerakan kaki Kuro dan menghajar Kuro dengan kekuatan Gomu-Gomu yang membuat rekannya berdecak kagum. Di mana Zoro juga telah berhasil mengalahkan anak buah Kuro. Di saat yang bersamaan, Kaya mengatakan jika ia akan memberikan kapal yang Luffy inginkan sedari awal, secara cuma-cuma. Kemudian, Luffy pun mengajak Usopp untuk bersama mereka berlayar menuju Grand Line, karena Luffy sangat membutuhkan seorang penembak jitu, sehingga Usopp yang mendengar tawaran itu merasa bimbang. Namun di sisi lain juga, dia sangat ingin ikut. Melihat hal itu, Kaya pun berusaha menenangkan Usopp dengan berkata jika ia bisa mengurus dirinya sendiri. Luffy juga langsung memberikan nama kepada kapalnya, yaitu The Golden Mary. Akhirnya, mereka melanjutkan perjalanan yang sempat tertunda. Semoga kalian suka dengan alur ceritanya. Pantau terus channel kita semua dan jangan lupa subscribe-nya. Ciao.